Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bekasi Voice, media informasi seputar Bekasi. Kali ini kita sudah bersama Ustadz Abdul Karim, pengasuh Pondok Pesantren At-Thalabiyah Al-Mukarramah. Benar Ustadz? Betul, betul. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi datang ke sini buat bincang-bincang. Mungkin kita bakal ngomongin ini Ustadz ya. Tentang pondok pesantren yang Ustadz dirikan gitu. Betul, betul. Nah, bisa diceritain nggak Ustadz? Bagaimana sih awalnya pondok pesantren At-Thalabiyah Al-Mukarramah ini bisa hadir di kampung apa nih? Belendung. Kampung Belendung Poncol ya? Betul, Oh, betul. Kampung Belendung Poncol, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Silakan Ustadz, diceritakan bagaimana awal mula Ustadz mendirikan pesantren ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, yang saya hormati Bapak siapa? Muhaidin ya. Dan juga serta stafnya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur kepada Allah pada malam ini kita dapat bersilaturahmi, yakni dalam rangka ya bercerita Ya, tentang masalah tentang masalah gimana mulainya pondok pesantren At-Thalabiyah Al-Mukarramah ini bisa berdiri di Kampung Belendung ini. Ya, kalau diceritakan perjalanannya sangat panjang, itu sangat panjang. Dari awal sebelum pondok pesantren At-Thalabiyah ini berdiri, ya saya mengajar dari tahun 2004 di Kampung Belendung ini dari musola pertamanya, musola. Nah, setelah itu dari musola saya pindah ke rumah, ya ke rumah, ya terus juga pindah lagi, ya sehingga dalam waktu yang sangat lama sekali saya terpikir terkilas, ya sewaktu itu di Kampung Belendung Poncol ini belum ada pengajar untuk membina anak-anak. Pada saat itu di 2004 belum ada pengajar anak-anak untuk membaca Al-Quran, Iqra atau apapun ya. Kalau majelis taklim banyak, majelis taklim setiap musola, tapi untuk generasi penerus anak-anak belum ada. Sehingga alhamdulillah wa syukurillah saya dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa tinggal di Kampung Belendung Poncol ini. Ya, mulai asal usul pendirian Pondok Pesantren At-Thalabiyah Al-Mukarramah ini dari tahun 2009 dengan sangat prihatin sekali. Ya, artinya ya dukungan masyarakat yang sangat antusias untuk pembangunan Pondok Pesantren Al-Mukarramah ini, akan tetapi dari persediaan baik itu tanah maupun dari bahan-bahan bangunan yang sangat minim. Jadi memang bangunnya emang dari nol ya? Dari nol. Nah, sewaktu itu pas tahun 2009 saya bermunajat kepada Allah. Apa dari munajat saya kepada Allah? Ya Allah, apabila Engkau mengizinkan saya di sini, maka berikanlah jalan yang termudah untuk saya ya mengembangkan atau mengamalkan ilmu yang telah diwariskan atau yang telah diberikan oleh guru-guru saya kepada saya, sehingga umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Kampung Belendung ini dapat memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, dari tahun 2009. Jadi mulai perjalanan emang benar meniatkan diri, menasbikan diri buat bangun pengajian, atau emang udah pondok pesantren pada saat itu? Baru pengajian. Oh, baru pengajian aja. Belum kepikiran pesantren. Belum. Berarti memang di 2009. Betul. 2009. Nah, setelah itu dan juga tahun 2009, 2010-nya saya mendirikan juga
pengajian majelis taklim ibu-ibunya. Majelis taklim ibu-ibu. Nah setelah 1 tahun kemudian 2011 setiap setahun sekali biasa kalau umat Islam itu sering memperingati acara-acara besar gitu, seperti kan Maulid ya. Nah dari 1 tahun 2 acara itu, yaitu acara Maulid ya, dan juga acara Maulid itu dapat dana sisa itu 700. Saya taruh di bendahara. Nah setelah itu majulah ke bulan Rajab ya, diadakan bulan Isra, memperingati Isra Mi'raj. Alhamdulillah dapat dana sisanya meningkat, yaitu 1 juta. Jadi dari 1.700.000 saya konsultasi dan saya bermusyawarah kepada masyarakat Kampung Belendung, termasuk RT, RW, ya pegawai ada di sini. Saya musyawarah mufakat untuk mendirikan pondok pesantren atau labiah. Nah, lalu di situ ada pertanyaan, Ustadz, kok ada pengen mendirikan pondok pesantren atau labiah Al Mukaromah? Ya, di mana? Ya saya meminta ide daripada masyarakat, terutama pegawai setempat, yaitu RT dan masyarakat setempat, di mana ya alhamdulillah ditunjuklah ini. Jadi memang ada pelibatan masyarakat, masyarakat, pegawai setempat juga. Betul, ya waktu awal-awal. Tapi ngomong-ngomong nih, background Ustadz sendiri sebenarnya dulu nyantren di mana aja, Ustadz? Kalau saya nyantren yang pertama di kampung sendiri dulu, ya di pesantren Mujahidin Tasikmalaya. Oh, Jadi berarti Ustadz asli Tasikmalaya. Tasikmalaya, Gunung Galunggung, Kampung Kikisik, gitu. 2000 berapa, Ustadz? Itu dari kecil sih. 9 apa berapa ya? Tahun berapa? Ya itu lupa lagi tahun. Berarti nyantren di Tasik sendiri. Betul, di kampung. Tasik. Kemudian saya masuk ke Ciberem, ya kan, Ciberem, daerah Tasik juga itu. Terus di situ saya belajar tentang masalah ilmu tauhid dan fikih, ya kan, yang diperdalam ilmu tauhid dan fikih, beserta ilmu nahwu sorofnya di situ. Lalu saya diajak ke Jawa Timur. Di Jawa Timur, dan juga ada di sini teman yang dari Bekasi itu, ya, Abang Adis itu, ya, satu pesantren. Setelah di Jawa Timur, Jawa Timurnya pesantren apa? Di pesantren Al-Mu'ti. Ya, terus langsung ke Jawa Tengah di Madusari. Nah, di Madusari, yaitu dari Atolabi. Ya kan, ini saya menginduk daripada Atolabiah. Gitu. Oh, berarti di Jawa Tengah pernah nyantren di Atolabi. Makanya sekarang pesantren Atolabiah. Berarti masih jadi sanadnya ke sana gitu, secara keilmuan gitu saja. Berarti udah di Jawa Barat, kemudian ke Jawa Timur, dan ke Jawa Tengah. Berarti udah ilmu Jawa ini, Ustaz. Ya sedikit kesannya. udah disasabi nih. Kalau bahasa kita di Bekasi itu disasabi dah. Di Jawa Baratnya, kalau di Tasik sendiri, kemudian di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Ya alhamdulillah dengan seizin Allah, ya saya tidak banyak mengemban ilmu. Tapi sedikit, yang penting saya dapat mengamalkan wabil khusus kepada diri saya sendiri, keluarga, dan umumnya kepada jamaah, ya kan, umat Islam, umat Rasulullah SAW, agar dapat memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu tujuan saya. Nah, setelah itu, ya kembali lagi kepada yang tadi, rencana dari 1,5 juta itu, ya kan, tentang pendirian pondok pesantren ini, gitu dari kan, hasil musyawarah, Maulid, ya, di Sohidro ada dana sisa. Betul, ada dana sisa 1,5 juta. Maka setelah itu saya musyawarah, ya, bahwa saya mempunyai dana sisa daripada acara Maulid dan acara Isra, yaitu 1,5 juta. Di sewaktu itu musyawarah gimana caranya, yakni ada tanah. Ya ini seluas ya 160 meter, dan alhamdulillah sewaktu itu yang punya tanah itu Ibu Munah, ya. Ibu Munah, ya saya walaupun itu belum ada buat bayar tanah itu, itu. Jadi punya duit 1,5 juta, pengen beli tanah. Iya, pengen beli tanah, gimana caranya? Maka itulah alhamdulillah dengan seizin Allah, disitulah
apa namanya hasil musyawarah, ada yang ngambil 1 meter, ada yang ngambil 2 meter, itu ya dengan hasil musyawarah udah sepakat ya. Tetapi itu masih dikumpulkan dengan cara nyicil. Nah, nyicil. Waktu itu tanah ini 60 per meter. Ya kan, karena sebagiannya karena buat apa namanya kegiatan keagamaan. Ya sebenarnya mah ini nggak bakal dijual 300 meter, cuma tapi kan pemilik tanahnya juga betul, punya niat untuk itu ya. Alhamdulillah diberikan lapang dada oleh Allah sehingga ikhlas dalam memberikan, sangat murah sekali gitu kan, untuk mendirikan daripada pelajaran agama untuk keagamaan. Nah, sewaktu itu alhamdulillah dari masyarakat itu dapat kurang lebih 80 meter. 80 meter yang selainnya saya, gitu kan, yang ini saya. Nah, setelah itu alhamdulillah ya barulah yang 1,5 juta itu saya belanjakan. Gitu, Bang. Saya belanjakan cuma dapat semen itu 5 sak. Cuma dapat semen 5 sak, batu merah 1000, ya 1000 keping, ya 1000 biji. Terus pasir 1 engkel, ya besi behal itu cuma 15. Nah, bagaimana dapat mendirikan pondok pesantren? Iya. Sedangkan segitu aja semen 5 sak, ya kan? Tuh. Terus pasir 1 engkel, semen 5 sak, dan ini behal cuma 15. Nah, gimana? Saya munajat kepada Allah dengan alhamdulillah perjuangan santriwan-santriwati pondok pesantren At-Thalabiyah ini benar-benar berjuang, yaitu donatur secara apa namanya daerah ke daerah, gitu kan, swadaya, gitu. Itu setiap minggu, gitu, setiap minggu, alhamdulillah, sehingga terjadilah pemondasian sampai berdirinya sampai saat ini. Sampai saat sekarang ini. Bangunannya ada apa aja, Ustaz? Bangunan ini kan aula nih, betul, tempatnya. Terus sebelahnya? Ya sebelahnya itu kan tempat tinggal saya. Oh, tempat tinggal. Tempat tinggal. Berarti gitu kan. sekarang santrinya ada berapa, Ustaz? Kurang lebih sekarang ini ada 50 mah ya. Ada 50 santri. Konsep kegiatannya baik pendidikan Al-Quran aja. Pendidikan Al-Quran dan juga hadis, ya kan, ilmu fikih itu. Usia dari mulai berapa tahun? Kelas 1 ini. Kelas 1 SD. TK juga. TK. Berarti mereka emang ngaji, ibaratnya ngaji kalong ya kalau. Iya, ngaji kalong. Mereka pulang ke rumah. Betul. Kenapa ngaji kalong? Ya memang pondoknya belum ada. Ya mudah-mudahan kedepannya ini. Mudah-mudahan nanti insya Allah ada donatur atau ada donatur. Menggunakan jalannya untuk bisa membangun amin ya Allah. Gitu. Berarti memang untuk santrinya juga mereka dari banyak kalangan usia ya, TK, mulai TK sampai SMA. Nah, tahun kemarin kan yang udah hatam, yang udah apa, ternyata kan udah namanya udah SMA kan nyari pekerjaan, nyari apa. Nanti saya udah kerja, jadi saya nggak sempat, ya udah bina lah, yang penting amalkan yang telah dipelajari di At-Thalabiyah Al-Mukarramah, walaupun sedikit tapi akan bermanfaat di dunia wal akhirah kalau diamalkan. Gitu. Yang udah hatam kemarin kerja udah banyak yang keluar. Asalnya kemarin itu hampir berapa yang dihatamin, 30 lebih gitu kan. Baru hatam di zaman. Nah, kalau sekarang kan udah mulai menghafal Al-Quran surah Al-Baqarah. Insya Allah bulan Isra besok 1 juz. Gitu kan. Kalau tahun kemarinnya kan hataman di zamannya, jadi berarti 2 juz untuk besok. 2 juz. Insya Allah saya galakan untuk hafalan Al-Quran gitu. Berarti konsepnya tahfiz ya, Insya Allah. Konsep tahfiz. Insya Allah. Kemudian selain itu ada majelis taklim juga. Ada majelis taklim. Majelis taklim. Ya, setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Ya, kaum ibu. Oh, kaum ibu. Berarti emang kegiatan di Pondok Pesantren At-Thalabiyah Al-Mukarramah, satu untuk pendidikan anak-anak, ya. Betul. Kemudian juga majelis taklim. Betul. Selain itu nggak ada lagi? Belum. Remaja juga biasanya ada. Kan cuma namanya remaja kalau ada waktu luang. Waktu luang. Berarti kepemudaan anak-anak muda. Betul, ya. Anak-anak muda. Nah, sejauh ini bagaimana, Ustaz? Ustaz kan dari Tasik ya. Betul. Bagaimana sih ngelihat pendidikan atau karakter di Bekasi sendiri? Saya orang Bekasi nih. Betul. Ya dengan kehadirnya Ustaz juga saya bersyukur gitu. Betul. Sebagai orang Bekasi, ada Ustaz jauh-jauh dari Tasik ya datang ke Bekasi
terus ngajarin ilmu agama ya, buat saya itu apa ya, alhamdulillah gitu Bu. Berarti ada orang yang peduli datang ke Bekasi jauh-jauh buat ngajarin ilmunya gitu. Nah, menurut Ustadz sendiri nih yang udah beberapa tahun dari 2004 ya Ustadz ya, Betul. terus 2009 sampai mendirikan pesantren ini, apa yang Ustadz lihat sih dari kacamata Ustadz sendiri gitu kan, tentang Bekasi gitu? Ya sebenarnya kalau Bekasi itu termasuk kota santri juga sebenarnya. Kota santri, Ya kan? Apalagi di sini ada pusatnya. At-Taqwa. Taqwa almarhum almarhumlah ya, Kiai Nur sebagai pahlawan kan, pahlawan nasional. Itu kota santri nih. Sebenarnya memalu kalau berada di sini karena di sini kotanya besar, kota santri. Tetapi apa yang dituju? Ya sebenarnya tujuan saya kan, yang menggerakkan saya bukan diri saya. Ya mungkin saya dengan adanya di Bekasi gitu kan, di Bekasi Kampung Belendung ini atas izin Allah. Tidak mungkin saya ada di Bekasi kalau tanpa izin Allah, gitu kan. Ya mudah-mudahan Allah mengizinkan saya di sini, ya di Kampung Belendung ini, di Bekasi ini mendapatkan ridhonya. Itu. Dan segala sesuatu, mohon maaf beribu-ribu maaf, yang akan masuk surganya Allah yaitu yang mendapatkan ridhonya Allah. Sholat, puasa, zakat, ibadah-ibadah lainnya itu tidak menjamin. Artinya menjamin semua itu untuk mencari ridho Allah. Kita mendirikan sholat setiap hari, ya kan, secara ibadah ritual itu adalah untuk mencari ridhonya Allah. Berpuasa, melaksanakan perintah Allah di bulan suci Ramadan, melaksanakan puasa sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, itu untuk mencari ridho Allah. Maka setiap dari niat dalam segala hal ada lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa, karena Allah ta'ala, insya Allah gitu. Dan masalah pahala akan ngikutin. Kalau udah yang penting lillahi ta'ala. Jadi gitu. Bagian dari perjalanan. Betul. Adanya di Bekasi ini adalah bagian dari perjalanan. Betul. Dan mengikuti kehendak mungkin takdir Allah ya. Betul. Dengan awal waktu itu saya ikhlas karena Allah di sini. Dulu saya kan sebagai ke Bekasi itu mulai itu dagang juga dulu. Oh, dagang. Ya sambil dagang, mengajar sambil dagang. Tapi istri orang sini. Orang sini. Jadi dapat istri orang sini. Iya. Nah sewaktu itu kan punya cita-cita juga itu. Ya, ini cerita lagi Pak. Enggak apa-apa ya, tempat cerita. Cerita lagi. Nah sewaktu itu saya ngadu lagi kepada Allah. Karena innallaha ya'lamu bikulli syai'in qadir. Allah yang mengetahui segala sesuatu, ya kan? Nah itu. Jadi ya Allah, apabila Engkau terus ridho saya di sini, maka berikanlah jodoh saya untuk di sini, orang sini. Berarti pada saat itu udah kegiatan ya? Kegiatan saya belum lagi mendirikannya, masih bujangan. Oh, masih bujangan. Masih bujangan. 2009 itu berarti masih bujangan. Masih bujangan. Saya nikah itu tahun 2014 kalau nggak salah. 2014 itu masih bujangan. Nah, ya Allah, berikanlah jodoh kepada saya di sini agar saya semakin istiqomah dalam mengajar agamamu ya Allah, yaitu agama Islam yang dibawa risalahnya oleh Rasulullah SAW, sehingga saya bisa istiqomah di sini. Apabila engkau tidak memberikan jodoh di sini, ya mungkin ya wallahu a'lam kan gitu. Cuma Allah lah yang Maha tahu. Dengan ridha Allah saya mengadu kepada Allah, ya alhamdulillah dapat orang sini gitu kan. Jadi menambah keistiqomahan, mantap lah ibaratnya. Ya kan makanya kan udah dari mukimin kan kalau udah begitu kan. Nah setelah itu emang sih waktu itu ya perjuangan untuk mencari istri aja gitu kan. Itu tantangannya banyak, tantangan banyak. Lah namanya Ustadz kagak usaha kagak apa. Lah paling katanya dikasih Fatihah lah, dikasih ini ya. Tapi insya Allah alhamdulillah wa syukurillah, dengan si izinnya Allah mah segalanya gitu kan. Akhirnya dapat juga. Sekarang anak udah berapa? Oh, 2. Anak udah 2. Yang pertama kurang lebih hampir 6 tahun lah. TK sekarang lagi TK. Yang kedua ini 1,5 tahun. Masih kecil. Usia berapa, Ustaz? Usia hampir 39. 39 sama istri jauh banget saya. Istri usianya 25-an kalau nggak salah, bedanya hampir 15 tahun. Oh, lumayan ya. Iya kan, 25 sampai 10 tahun atau berapa tuh, lupa lagi. Itu istri. Nah istri pun dari santri juga awalnya, santri gitu kan, dari santri. Jadi match lah, jadi matching ya ibaratnya ya. Santri. Itu alhamdulillah ya, karena
mungkin itulah udah jodohnya gitu, udah Nah, kehendak Allah. pondok pesantren kan saya lihat juga, lihat teman gitu kan, juga beberapa waktu itu banyak kumpul-kumpul anak muda gitu ya. Betul. Nah, itu kegiatannya apa aja biasanya? Kalau dulu itu saya pernah mendirikan ISMA, ya. ISMA alhamdulillah waktu itu besar. Apa tuh? ISMA, Ikatan Jamaah Thalabiyah, tapi dari remaja dan remaji. Oh, anak-anak muda. Anak muda. Itu waktu itu rutin pengajian. Ya mungkin namanya kesibukan semakin kebutuhan, ya kan. Mereka Ya, sehingga, menikah, betul. Nah, sehingga agak ini sewaktu itu saya serahkan, ya karena saya juga di santri, silakanlah untuk bina anak-anak, ya kan, anak-anak muda. Saya waktu itu saya serahkan kepada seseorang. Nah, dari seseorang itu ya mungkin wallahu a'lam, ya kan, karena saya di santri lagi, ya sehingga yang kerja, yang udah berkeluarga, jadi untuk silaturahminya nggak ada lagi. Mereka gitu udah kan. punya dunianya masing-masing. Betul. Mungkin itulah ya kan. Sewaktu itu ya emang lagi pesat-pesatnya. Ya, insya Allah ini Tapi juga. tetap sekarang tetap ada kan ya? Tetap ada. Bang ada. Ale, Bang Adil dan teman-teman yang Banyak lain. lah insya Allah. Nah, berarti teman-teman atau adik-adik santri ini tetap nyantri seperti biasa. Mereka berarti bersekolah juga di sekolah formal. Formal sekolah. Di sekolah-sekolah sekitar. Nah, ya sekolahnya sih dekat juga namanya di sini. Nanti kegiatan ininya jam berapa biasanya? Kegiatan di pesantrennya? Pesantren kalau jam 1 itu udah bimbingan Iqra. Oh, berarti jam 1 siang. Jam 1 siang udah bimbingan Iqra, ilmu tajwid dengan belajar makharijul hurufnya. Ya kan, agar dari dini dipelajarin tentang ilmu tajwid, makharijul huruf, agar pembacaan fasih sedikit besarnya kan gitu. Dan juga untuk malam ya double sih anak-anak yang ikroma, malam juga habis maghrib sampai lagi mereka. Betul, sampai isya. Nah, setelah isya pulang ya kan, sholat berjamaah terus pulang. Nah, dilanjutkan kepada pengajian juz amma, bagian juz amma. Nah, juz amma juga setelah juz amma langsung, karena juz amma agak digabung dengan Al-Qur'an, yang hafalan Al-Qur'an sampai jam 9. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Setiap hari itu. Setiap hari. Berarti nggak ada liburan ya mereka? Nggak ada libur. Gitu setiap kan. hari. Kalau setiap malam Jumat ya Yasin, zikir itu yang digalakan gitu. Dan juga untuk pelajaran-pelajaran kan ada jadwalnya gitu kan. Jadwalnya yaitu pelajaran hadisnya, ya pelajaran Al-Qur'annya, ilmu fikihnya dan lain sebagainya. Itu. Ustaz, gini, belum lama kan kita dengar tuh banyak ada beberapa pesantren, dan yang paling ramai itu kan jadi perbincangan di Bandung ya. Oh iya. Terkait ada pondok pesantren, kemudian santrinya dilecehkan, bahkan sampai hamil saja. Ya, nah, mungkin ya. Itu bagaimana tanggapan Ustadz selaku pengasuh pondok pesantren di Pondok Pesantren At-Thalabiyah Al-Mukarramah ini, Ustaz? Ya, sangat miris sekali. Miris sih. Ya, sangat miris sekali. Mereka datang ke pondok pesantren untuk belajar ilmu agama. Ya, akan tetapi setelah di pesantren bukannya mendapatkan ilmu agama, akan tetapi mendapatkan recehan, ya kan. Nah, daripada itu, ya mungkin ada asbab-asbab tertentu, sebab-sebab tertentu sehingga bisa merasuki hawa nafsu daripada, sehingga dapat melecehkan daripada sebagian santriwatinya. Ya mungkin satu, karena ketertutupan, ya kan, ketertutupan, sehingga kalau kita tertutup, ya kan, ya disitulah setan akan merasuki, apalagi dalam keadaan di pesantren ini gitu. Dan sebaiknya itu adalah banyak keterbukaan. Artinya apa? Disitulah pesantren itu punya struktur organisasi dan peraturan-peraturan yang dibikin oleh pesantren itu sendiri. Sehingga daripada peraturan pesantren dalam keterbukaan, dalam pergaulan, keterlibatan masyarakat gitu kan. Dan kebanyakan itu tidak bergaul dengan masyarakat tertentu. Jadi tertutup ya, tertutup. Yang kita tahu ya pesantren. Ya. Makanya saya yang ini
engkau apabila udah turun di masyarakat, kau jangan banyak tertutup dengan masyarakat. Ya, karena masyarakat itu tempat bertanyanya tentang ilmu agama itu adalah para ustadz, para kiai. Nah, itu. Tidak mungkin mereka bertanya tentang agama kepada yang lain, terkecuali kepada apabila engkau tertutup, ya bagaimana mereka bisa bertanya, gitu kan? Dan sehingga dalam ketertutupan itu, ya kan, sehingga hati kita itu malahan gimana ya, menjadi gelisah, gitu kan? Itulah banyak keterpengaruhan oleh iblis, laknatullah, gitu kan? Mempengaruhi nafsu, mempengaruhi dalam segala hal, gitu kan? Jadi yang ada itu hayalan-hayalan yang negatif, dan terkecuali dalam menyendiri, gitu kan, yang disebutkan ketertutupan menyendiri itu kecuali dalam zikir kepada Allah, gitu kan, selalu mengingat Allah, gitu. Dan di situ kenapa terjadi sehingga begitu? Satulah itu, karena saya sendiri aja kenapa banyak terbuka dengan santriwan santriwati, dengan masyarakat, ya kan. Jadi Itulah. memang penting juga masyarakat andil dalam sebuah pendidikan pesantren terutama ya. Malahan saya walaupun di sini dengan secara ngalong, ya kan, saya pengen sebulan sekali itu ada diskusi dengan orang tua wali murid. Nah, menarik gitu. Tapi bagaimana Ustaz tanggapan wali santri yang ada di sini terkait anak-anaknya yang ngaji ketika mereka datang atau awal-awal mendaftar, orang tuanya ikut mengantarkan nggak? Nah, awalnya sih ada. Kalau kadang-kadang kan begini, namanya kita harus banyak sabar dalam segala hal. Ada awalnya mengantarkan, Ustadz, Assalamualaikum, Ustadz tolong titip anak saya, ajarkan, ya insya Allah. Tapi kata saya dukung, anak-anak saya kan cuma sebatas ngajar, ya di sini 1 jam, dan kan di luar ini kan namanya pulang ke rumah, ya, lingkungan, pengaruh lingkungan, gitu, pengaruh keluarga. Nah, makanya ada tanggung jawab di ibu. Mari kita bersama-sama kita awasin di luar, jangan mempercayakan ke guru sepenuhnya, kata saya, karena disitulah guru bersatunya dengan orang tua wali murid, ya kan, sehingga apapun yang akan terjadi, apapun situasi dan kondisi yang menimpa anak kita, baik belajarnya atau pergaulannya, silakan konsultasi dengan gurunya, baik di sekolah maupun di pesantren. Ya, karena memang di sini juga selain mondok sebagai santri calong di sini, juga mengikuti kegiatan sekolah formal. Betul. Makanya itu yang saya antusias sih, orang-orang tuanya, orang tua wali murid antusias. Tapi namanya manusia ada aja, tapi ya itu minim lah yang gitu. Tapi alhamdulillah yang kebanyakan mendukung daripada program pondok pesantren apalagi. Nah, mungkin Ustadz udah lumayan lama juga kita ngobrol. Mungkin dari Ustadz sendiri nih, apa sih harapan Ustadz terutama buat pondok pesantren di Atolabiyah Al Mukarromah ini, harapan ke depannya Ustadz? Kalau harapan saya itu, ini dari lubuk hati saya berwasiat wabil khusus kepada diri saya sendiri dan juga teman-teman saya, sahabat-sahabat saya semua. Marilah kita junjung tinggi agama Allah, ya, terutama yang sangat membutuhkan, ya kan. Harapan saya yang sebenarnya adalah pengen mempunyai pondok pesantren untuk anak-anak agar mereka leluasa dalam belajar, sehingga dapat optimal dalam belajarnya, dan juga bisa membatasi dari pergaulan mereka di luar pondok pesantren atau di luar sekolah. Karena yang kita lihat sekarang ini, mereka banyaknya bermain dan bergaul daripada banyak belajar. Apalagi sekarang pengaruh juga sosial media, internet gitu. Dan insya Allah apabila yang harapan saya untuk punya pondok pesantren itu, untuk memondok anak-anak itu, karena satu, apabila kita punya pondok mungkin akan terpelihara, ya kan, akan terpelihara.
Kalau sekarang ini kan saya nggak sanggup kalau ada yang dari luar, ada di mana, karena belum punya pondok, harus terjamin. Ya Jadi kan? harapan ke depan Betul. yang pertama adalah sarana prasarana ya, Sarana untuk bisa prasarana. lebih meningkatkan pendidikan di sini Betul, juga ya. betul, Fasilitas anak-anak juga biar Betul. lebih nyaman dalam belajarnya. betul. Mungkin ke depan juga kalau memang sudah jadi bangunan dan sebagainya, mungkin ke depan mungkin jadi bakal formal juga sekolahnya, bisa di sini juga Ustaz ya? Insya Allah kalau saya untuk formal ada juga. Ya kan, saya nggak mau mengambil arus dalam segala hal, ada bagian-bagiannya. Karena di sini juga dekat kan dengan masjid, gitu kan. Ya masalah formal ada bagiannya, ya kan. Yang masalah agama kan walaupun udah formal kurang formal, pondok pesantren tetap. Jadi saya dengan yang formal juga, guru-guru ini kan saya sering konsultasi, mengawasin walaupun anak-anak di sini dia sekolah formal, saya sering konsultasi gimana di sekolah, gimana ini kegiatan di sekolah, gimana tentang agamanya, itu yang saya awasin, ya, sehingga mereka di sekolah formal pun dia belajarnya supaya betul-betul belajar, ya kan, gitu, dan kembalinya juga ke pondok pesantren nantinya agar bisa juga untuk belajar yang benar-benar. Iya, karena memang saat ini kita ada di zaman anak-anak muda pergaulannya bebas. Betul. Kemudian juga kita lihat banyak miras, oplosan, obat-obatan, pil kuning. Sekarang lagi marak banget pil kuning. Makanya itu ya saya sangat miris dan prihatin di zaman sekarang ini. Maka sedikit ya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kullu maulidin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Anak yang dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan suci, tergantung kedua orang tuanya mau jadikan kemana, kan gitu. Ya insya Allah kalau dia dijalurkan untuk pendidikan agama dan juga sekolah yang baik, ada dasar agama, fondasi agama, insya Allah akan menjadikan anak yang baik, gitu kan. Kalau dibiarkan cuma dititipkan doang, nggak diawasin, ya tetap aja namanya kambing kalau nggak dicancang, yang ayam kemana udah kan. Jadi penting selain di lingkungan sekolah, pesantren, tapi juga yang paling utama adalah lingkungan keluarga, Ustaz. Betul. Ya paling harapan yang utama ya saya memohon juga mudah-mudahan ya Allah berikan jalan dari donatur di mana saja berada. Ya kami mengharapkan untuk membangun daripada sarana prasarana untuk anak-anak belajar, ya ini yang saya harapkan untuk ke depan, karena saya nggak bakal selamanya hidup di muka bumi ini, akan kembali kepada Sang Maha Pencipta yang disebut dengan kematian. Mana yang harus kita tinggalkan adalah kebaikan dan kebaikan, sehingga menjadikan manfaat bagi umat yang selanjutnya untuk jiwa penerus. Inilah yang menjadikan suatu tabungan atau investasi kita, investasi akhirat. Itu yang harapan saya. Alhamdulillah Ustaz, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Ustaz, teman-teman santri-santri di sini bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatnya sarana prasarana yang ada di pondok pesantren atau Labia Al-Mukarramah ini. Mungkin itu aja Ustaz ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini, pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa silaturahmi lagi. Amin. Ke depan juga mungkin kita bakal sinergi ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain. Oke, teman-teman Bekasi Boys, demikian perbincangan kita dengan pendiri Pondok Pesantren atau Labia Al-Mukarramah, Ustaz Abdul Karim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.